kabar Mas Tony? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Ihsan. Nah, sehat Mas Tony ya. Ada Alhamdulillah. di lautan atau di daratan sekarang ini Mas Tony? Di daratan ini, ada di Jakarta. Oh Jakarta, berarti sudah nggak jauh dari Banten ya, Tangerang. Karena di sana tuh lagi hang hengong setelah berbulan-bulan Said Didu nggak berhenti-berhenti ya, macam-macam apa ya, mempertaruhkan reputasi. Nampaknya sekarang sudah menjadi viral, ini luar biasa ini. Sementara tulisan Mas Tony kemarin, negara darurat oligarki, menjadi tajuk kita dan sudah dimuat di berbagai media pula. PIK 2, proyek PSN era Jokowi didominasi oligarki, gitu judul dari KB Anus. Apa yang terjadi dengan PIK 2? Belum lagi urusan kemarin, belum pernah, ini jarang terjadi, KPK tidak hadir di pengadilan, urusan pra-peradilan dari nasib Hasto. Apa di balik panggung belakang yang terlihat di panggung depannya? Dan juga apakah ini urusan nasi goreng belum disajikan atau apa? Dan juga rame, urusan ini kecil ya, tapi sebuah karakter ketika demo di Kemendikbud di Saintek, apalah nama itu baru ya, itu menjadi sorotan. Saintek, mesti disosialisasikan ini bahasanya. Satrio menterinya namanya, menjadi sorotan. Ini bawa-bawa istri lagi. Ini sebuah kisah dari lembaga yang mengurusi kepentingan otak-otak orang Indonesia. Sementara makan siang gratis menjadi sebuah kisah lain, bercontoh kepada Jepang. Nampaknya kita coba lihat apa yang Mas Tony ingin sampaikan dari beberapa isu yang berkembang barusan, Mas Tony. Tafadhal, Mas Tony. Baik, terima kasih Pak dan seluruh pendengar radio. Kita awali dari PIK, kebetulan dekat dengan daerah saya, jadi kita mulai dari situ dulu. Jadi utamakan tetangga sebelum yang lain, begitu. Soal PIK 2 ini adalah salah satu, sekali lagi perlu digarisbawahi, salah satu dari sekian banyak carut marutnya urusan kelautan dan daratan. Ya, PIK 2 ada masalah. Pertama, soal pagar tanpa izin. Kedua, tidak tahu siapa yang kemudian, semua menghindar untuk mengakui siapa yang sebenarnya berperan di situ. Kemudian di situ juga ada HGB. Siapa pihak pemerintah yang seharusnya menjadi bagian dari tanggung jawab itu? Ya, karena itu 30 kilometer 16,16. Ya, itu artinya ada wilayah KKP, ada wilayah Pemprov dalam konteks Pemprov Banten. Karena menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah, pesisir pantai, bibir pantai sampai 12 mil, kira-kira sekitar 24 kilometer lah, itu masuk wilayahnya Pemprov ya, pemerintahan daerah, dan konteks ini adalah provinsi. Selebihnya, karena ini 30, selebihnya ada wilayah KKP. Betapa jauhnya ya, 30 kilometer. Terus kemudian di situ ada HGB. HGB itu wilayah darat dan itu wilayahnya Menteri ATR. Jadi di sini ada carut marut yang luar biasa, dan kemudian belakangan ditemukan di Surabaya. Ya, ini perlu diinvestigasi lebih jauh, barangkali atau boleh jadi ada di tempat-tempat lain, karena Indonesia ini isinya adalah pesisir pantai. Pantainya lebih panjang, kemudian juga lautnya lebih luas. Artinya masalah yang ada di laut itu seringkali jauh lebih masif daripada tidak kalah masifnya dengan betul. Ada di 14 titik lainnya diketahui dari data reklamasi yang ada di Indonesia ini. Betul, Bang. Silakan, Bang. Nah, itu pertanyaannya, itu ada izinnya tidak? Kalau ada izin, itu prosedur izinnya seperti apa? Ya, kalau kemudian belum direklamasi ada HGB. HGB ini berbasis apa? Karena namanya sertifikat itu kan artinya kita merujuk kepada undang-undang ya, atau keputusan keputusan MK. Keputusan MK itu tegas menyatakan pada tahun 2013 itu mengatakan bahwa perairan ya itu adalah hak publik, tidak
tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan privat atau untuk kepentingan bisnis, ya. Nah, ini tidak diperbolehkan, tegas itu dikatakan dalam keputusan MK. Nah, oleh karena itu semua, ya, di atas laut yang sedang diproses untuk direklamasi, bila itu dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis atau kepentingan privat, itu adalah sebuah pelanggaran, apalagi itu luas dan dikoordinir oleh dilakukan oleh korporasi yang sangat besar. Indonesia ini terlalu fleksibel, terlalu longgar. Mestinya perusahaan-perusahaan yang sering kali melakukan sebuah pelanggaran itu, pertama, pemilik perusahaan harus dipidanakan karena ini jelas-jelas, ya, ada pelanggaran pidana. Yang kedua, harus diperdatakan karena ini merugikan, ada kerugian negara yang diakibatkan oleh ulahnya. Kemudian yang tiga, perusahaan itu mesti ditutup, dan orang-orang yang membuat perusahaan itu mesti tidak diizinkan ketika membuat perusahaan yang sama atau di bidang yang sama. Sehingga ini menjadi sebuah efek jera. Hukum itu kan fungsinya dua, satu keadilan, yang kedua preventif. Keadilan mana? Orang-orang kecil itu ketika melakukan kesalahan, tegas sekali hukum itu. Mestinya juga hukum berlaku untuk mereka yang punya korporasi, yang memiliki kekayaan. Di mata semua masyarakat Indonesia sama. Preventif agar terjadi sebuah pencegahan terhadap siapapun. Jadi jangan mentang-mentang sudah nyumbang di Pilpres, ya, paslon tertentu nyumbang di pilkada untuk paslon tertentu, nyumbang di pileg untuk caleg-caleg tertentu, kemudian mau seenaknya mengatur aturan, menabrak aturan, kemudian menekan terhadap penguasa untuk membuat kebijakan-kebijakan tertentu. Stop, sudah waktunya untuk dihentikan. Kalau ini terus-menerus terjadi, maka akan terjadi sebuah kerusakan penegakan hukum dan kerusakan terhadap lingkungan, ya, kemudian terjadi juga kerusakan terhadap aset-aset negara atau pencaplokan terhadap aset-aset negara. Dampaknya sungguh masif, dan pada akhirnya juga kita digiring untuk menjadi masyarakat atau warga negara bermental rusak semuanya. Ketika yang memberikan contoh, baik penguasa maupun pengusaha, selantiasa terus-menerus memberikan contoh yang buruk, contoh pelanggaran hukum, contoh pelanggaran aturan, contoh merusak lingkungan, contoh mengambil aset negara, contoh mencuri, merampok, terus-menerus, akhirnya kemudian itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa, wajar, dan kemudian dibiarkan begitu saja menuju kepada kerusakan. Iya, luar biasa. Entah sandiwara ini akan mengarah kemana. Nampaknya sudah sedemikian ruwet, ya, macam benang kusut di kaki ayam ini kisahnya nih. Karena kan ini sudah ada sertifikat di atas laut ini, macam sebuah kisah lama yang baru terungkap sekarang. Dan ini macam gunung es kah, Mas Tony? Karena banyak kisah macam gini di Republik ini. Apa akan berakhir? Nampaknya perlu keberanian seorang pemimpin tertinggi di negeri ini sedang teruji kah? Begitukah, Mas Tony? Kuncinya ada di presiden. Gitu. Ya, presiden. Jadi saya menulis juga, tapi belum saya terbitkan. Terlalu besar beban dosa yang ditanggung Pak Prabowo dari Pak Jokowi. Setiap pemimpin itu menanggung dosa. Kemudian pemimpin selanjutnya itu terbebani oleh dosa. Dosa dalam pengertian politik, ya, karena saya pengamat politik, ya. Dosa bukan pengertian moral, agama atau spiritual, itu urusan nantilah para agamawan untuk menerjemahkan itu. Tentu saja itu ada. Tetapi yang saya maksudkan adalah bahwa kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan di dalam kebijakan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya, terutama Pak Jokowi, ini terlalu besar membebani terhadap Pak Prabowo. Ada PIK 2 di situ, ada IKN di situ. Kalau itu dianggap sebagai sebuah beban, ya, lagi-lagi dosa artinya beban. Kemudian di situ masih ada KM 50. Saya masih bertanya-tanya, apa deal sesungguhnya antara pihak Pak Prabowo dengan Habib Rizik? Kok Habib Rizik dan 212 memberikan dukungan penuh kepada Pak Prabowo. Kalau kemudian kita pahami kemungkinannya, apalagi kalau misalnya tidak KM 50 misalnya, seperti itu. Terus kemudian juga ada beban uang 11 triliun yang ada di kantong Pak Jokowi. Orang yang bertanya kemudian tentang SMK, ketika Pak Prabowo terus-menerus mengasosiasikan dirinya, mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian daripada Pak Jokowi, ini justru akan menjadi sebuah beban. Oleh karena itu memang harus
mengidentifikasi sebagai diri sendiri seorang presiden, gitu ya, tanpa mengurangi rasa hormat kepada presiden sebelumnya. Pak Prabowo harus menjadi diri sendiri dan tidak bisa intervensi. Tidak lagi kemudian Pak Prabowo itu sowan-sowan ke Solo. Kalau mau sowan ke Solo, ya juga sowan ke Cikeas, sowan ke Bu Mega. Gitu ya. Atau ketemu di Pekalongan gitu, jadi tengah-tengah. Iya, dan kemudian sedikit-sedikit sowan, dikit-dikit sowan. Ini akan dibaca publik, yang kemudian publik membebankan semua kekecewaan terhadap Jokowi ini dibebankan kepada Pak Prabowo. Hati-hati, menurut saya tidak takut apa yang dilakukan ke Pak Prabowo itu terus-menerus dilakukan. Oleh karena itu, untuk menjadi diri sendiri, Pak Prabowo harus membuat sebuah ketegasan. Bilang ke publik bahwa selesaikan sesuai dengan aturan. Jika itu memang sebuah pelanggaran, maka batalkan. Perintah itu jelas, kemudian bicara kepada publik, nggak usah lah pakai kalimat yang panjang-panjang. Saya pikir semua menteri, baik KKP, menteri ATR, gitu kan, atau terus kemudian juga aparat keamanan yang mengawal kasus ini, saya pikir akan tegak mengikuti komando daripada Pak Prabowo. Jangan berpikir ada dilematis. Betul, memang itu PSN yang dibuat kebijakannya oleh Pak Jokowi. Pak Prabowo tidak boleh ada beban-beban seperti itu. Oleh karena itu, saya salut kepada Said Didu ya dan kawan-kawan yang lain untuk terus mengawal. Jangan pernah berhenti, tapi juga jangan berhenti di PIK 2 saja. Ya, setelah PIK 2 ini selesai, harus terus-menerus kepada PIK-PIK yang lain yang sudah teridentifikasi ada 14 lokasi. Itu betul-betul harus diteruskan, betul-betul harus dibongkar ya, supaya betul-betul laut itu menjadi milik publik, bukan menjadi milik privat atau milik bisnis tertentu. Ya, tapi kan Prabowo dan timnya sudah bilang tunggu 3 bulan sampai 6 bulan. Tapi banyak pendengar membandingkan dengan kisah Biden dengan Trumpnya. Pada hari pertama 100 keputusan dan sangat menyudutkan Trump dengan keputusan-keputusan lainnya. Sampai dibilang mana ada putusan kayak begini zaman Trump katanya. Luar biasa. Itu bagaimana Mas Tony melihat sebuah fenomena? Teruskah kita bersabar karena kita ini kan masyarakat tepuk seliro gitu, atau macam mana? Bukan gaya Amerika head to head macam gitu. Silakan Mas Tony. Bukan soal dan urusan sabar atau tidak sabar ya. Negara ini punya aturannya. Semua kebijakan itu terukur, jelas, tegas, dan dipahami oleh rakyat. Bukan dalam rangka untuk head to head, bukan dalam rangka untuk saling menegasikan, bukan rangka untuk kompetisi satu dengan yang lain, bukan rangka apalagi untuk permusuhan. Tidak, ada rule of game-nya, ya, bahwa ini aturan, berpegang kepada aturan itulah maka jalankan. Ya, semua kebijakan yang dibuat itu berbasis kepada aturan yang ada, tidak melanggar aturan. Kalau sudah bicara tentang aturan, maka tidak ada si A, tidak ada si B, tidak ada kawan, tidak ada lawan, tidak ada musuh, tidak ada teman. Semua berbasis kepada aturan. Ada konstitusinya, ya, ada undang-undangnya. Ya, semua itu harus berbasis kepada dasar aturan yang ada. Kalau itu dijalankan, maka dia seorang pemimpin atau seorang pejabat akan mendapatkan dukungan yang cukup besar kepada dari rakyatnya. Ya, jadi bukan soal seperti Amerika atau apa. Indonesia punya aturan, Amerika punya aturan. Kita tidak harus mengikuti sebagaimana karakter Biden, karakter si Trump, atau karakter-karakter presiden-presiden yang lain, termasuk Erdogan dan sebagainya. Indonesia punya karakter sendiri, dan Prabowo juga mesti punya karakter sendiri. Basis karakter ini harus dibangun melalui undang-undang, bahwa ketaatan, loyalitas itu hanya kepada undang-undang, kepada konstitusi, undang-undang, dan semua aturan yang ada. Ya, luar biasa. Ingat aturan jadi ingat urusan ini nih, urusan apa, Hasto Kristianto. Apa yang terjadi setelah ada lobby perkembangan antara Megawati dengan Prabowo, dan berbarengan kasus itu dengan adanya pra-peradilan yang tidak dihadiri oleh KPK, mundur lagi tanggal 5 Februari. Sorotan apa dari seorang Tony Rosid, Baskom, yang Anda lihat ceritanya macam gimana? Silakan Mas Tony. Kan dari awal publik sudah mencurigai
ada ancaman video, ancaman dokumentasi yang hingga hampir hari ini tidak ada. Ya, dan itu dicurigai oleh publik arahnya adalah untuk bernegosiasi. Maka dua kemungkinan yang bisa dinegosiasikan, yaitu SP3 atau pra peradilan. Gitu kan? Ya. Kalau ternyata ini salah satunya mulus, SP3 tidak, tapi pra peradilan itu dibebaskan, maka apa yang menjadi dugaan publik, kecurigaan publik, asumsi publik seolah-olah nih tanda-tanda seperti seolah-olah terkonfirmasi bahwa ini adalah bagian dari nego. Nanti video tidak keluar, dokumen tidak keluar, ya kemudian juga hasta bebas. Kalau ini yang terjadi, ya maka betul-betul Indonesia adalah negara negosiabel. Kalau Anda mau kompromi, adanya di Indonesia. Kalau Anda mau bersepakat, adanya di Indonesia. Kesalahan apapun bisa dikompromikan. Kekeliruan apapun bisa dikompromikan. Dosa apapun di sini adalah tempat penebusan dosa. Kan pada akhirnya seperti itu. Dan ini mengkhawatirkan bagi penegakan hukum. Meskipun sudah begitu banyak dan panjang cerita tentang penegakan hukum yang bermasalah, ini akan menambah apatisme rakyat terhadap hukum itu. Kalau kita bicara ini kan sudah ada kok koridornya melalui sebuah proses, ya formalnya, kemudian ada materialnya. Betul, semua ahli hukum bisa bicara soal hukum, tapi semua ahli politik juga bicara soal politik. Ada dalilnya di hukum, ada dalilnya di politik, dan masyarakat tahu bahwa hukum kita betul-betul terintervensi oleh politik. Orang ini busa dosa, iya, tapi ketika dia punya kesalahan, ada pelanggaran pasal dalam KUHP, ada yang dipenjara, ada yang tidak dipenjara, ada yang prosesnya kemudian lolos, ada yang prosesnya tidak lolos, ada yang kemudian divonis sedikit, ada yang kemudian divonis banyak. Orang mencuri cuma 5 juta bisa divonis lebih banyak daripada orang yang mencuri 3 triliun. Terus kalau fakta-fakta ini begitu banyak, lalu kita ngotot untuk memberikan bantahan bahwa hukum itu berdiri sendiri, hukum itu independen, kemudian punya jurisdiksinya sendiri, ya, bahwa ada pembagian legislatif, eksekutif dan yudikatif. Yudikatif itu tidak bisa diintervensi, bukan tidak bisa diintervensi, idealnya tidak boleh diintervensi, tapi faktanya bisa diintervensi. Kalimat yang berbeda. Yudikatif itu ya idealnya tidak boleh diintervensi sesuai dengan aturan konstitusi yang ada, tetapi faktanya bisa diintervensi. Legislatif itu tidak boleh diintervensi oleh eksekutif, tapi faktanya bisa diintervensi. Kalau dulu tuh ada hukum industri, ya sekarang ini ada industri hukum gitu kata banyak orang, ya. Luar biasa ini industri hukum. Ya, di Amerika, Australia itu betul ahli hukum tuh gajinya besar kali karena menggunakan otaknya. Di sini wallahu a'lam. Mas Tony, lebih besar lagi. Lebih besar lagi ya, mantap. Karena menggunakan jaringan. Nah, ini karena Menteri Komdigi Sainteknya ini yang mengolah sarjana-sarjana S1, S2, S3 dan S-Krim pula, ini nampaknya karakternya menjadi sorotan hari-hari ini karena bininya ikut-ikutan menyebabkan institusi ini dianggap perusahaan pribadikah. Sebuah demo terjadi di kementerian yang satu ini. Apa yang Mas Tony lihat dari karakter pejabat-pejabat kita sekarang ini yang hartanya itu bertriliun-triliun? Tadi saya baru sampaikan karena baru kumpul itu di Injury Time pelaporan dari KPK tentang harta LHKPN para pejabat tinggi, 123 orang. Wah, macam-macam lah kisahnya. Silakan Mas Tony. Iya, begini ya, dalam ilmu sosiologi dasar itu, bahwa manusia adalah makhluk sosial, dan setiap orang di dalam peran sosialnya memiliki banyak peran sosialnya. Ketika saya di rumah, saya sebagai bapak, ayah dari anak-anak saya sebagai suami dari saya sebagai, ketika keluar dikit, saya sebagai tetangga dari tetangga-tetangga saya. Ketika masuk RT, saya pernah jadi ketua RT dari komunitas saya. Ketika saya di kampus, saya sebagai dosen. Ketika itu multi peran. Artinya apa?
jangan kemudian dijadikan satu. Nah, banyak pejabat yang kemudian ketika dia mengambil peran, yang diambil adalah perannya, ya, dan itu digaji oleh rakyat untuk menjadi menteri, untuk menjadi pejabat-pejabat yang lain. Jadi di situ peran dia bukan peran istrinya. Biarlah istri itu urusan rumah tangga. Banyak pejabat ini kebetulan aja muncul. Tapi faktanya sebenarnya karena di situ ada yang dipecat gitu kan, terus kemudian ada yang konon katanya ditampar, sehingga kasus ini mencuat dan terakumulasi menjadi sebuah protes. Tetapi pertanyaannya, pertama, emang tidak dulu tidak ada menteri yang menampar orang pertama. Kemudian yang kedua, emang di kementerian lain nggak ada intervensi keluarga. Kan baru kemarin, belum lama ini, seorang menteri yang kemudian terpidana karena divonis, kemudian menjadi terpidana, ya istrinya ulang tahun anaknya itu pakai uang kantor, gitu kan? Ya, coba ini aja karena dia terpidana. Kalau dia nggak terpidana, belum tentu ini kasus surat, kasus terungkap, kasus keluar ke publik gitu loh. Ya cobalah diteliti kepada yang lain. Saya pernah mendengarkan cerita gini. Nah, ini yang saya salut. Kita harus selalu objektif ya. Pak Mahfud MD, saya dapat cerita-cerita dari dalam itu. Pak Mahfud MD itu nitip uang 100 juta kepada pihak bendahara, uang pribadi. Ya, nanti ketika ada keluarganya di situ memerlukan sesuatu atau kebetulan ikut di dalam perjalanan dinas dan sebagainya, pakai uang itu, uang pribadinya Pak Mahfud yang dititipkan. Tidak boleh pakai uang kantor. Ya, kamu boleh ikut sebagai istri ketika kunjungan, tapi kamu tidak dibiayai oleh kantor, tapi kamu dibiayai oleh dana yang saya titipkan 100 juta itu dari situ. Nanti kalau habis dikasih lagi. Saya pikir apa yang dilakukan oleh Mahfud perlu menjadi sebuah referensi sebelum menjadi teladan bagi menteri-menteri yang lain. Jangan kemudian aji mumpung, ponakannya ngambil di situ, adiknya ngambil di situ, istrinya ngambil di situ, memanfaatkan semua fasilitas yang dimiliki oleh negara. Yang kerja lu sebagai ini lu semua menteri, yang sekarang kalian semua menteri ini ya, keringat kalian, skill kalian, waktu kalian dan tenaga kalian itu digaji oleh rakyat melalui kementerian, bendahara keuangan, anggaran di kementerian itu, bukan anak kalian, bukan istri kalian, bukan teman kalian, bukan yang lain-lain. Gitu. Saya pikir ini juga bisa menjadi sebuah trigger ya bagi publik untuk menyorot di semua kementerian. Apakah mestinya ada yang bicara, ada yang teriak, oh ternyata di sini juga begitu, istrinya ke sini mulu. Cuman karena tidak ada yang dipecat, cuman karena tidak ada resistensi dengan anak buah sehingga tidak mencuat. Ya inilah kemudian irjen-irjen ini perlu menertibkan. Irjen digajikan untuk mengawasi sekaligus menertibkan itu. Ya luar biasa. Ya kita nggak tahu ya. Ini Alkisah macam makan bergizi gratis. Semoga nggak juga dimakan sebagai makanan para guru, karena kan ratusan murid atau ribuan murid sedang makan. Kalau gurunya lapar juga menjadi sebuah fenomena karakter. Apa yang Mas Tony lihat dari makan bergizi gratis ini yang macam menjadi perbincangan hari-hari ini? Silakan Mas Tony. Terakhir, Mas. Kalau saya tetap mengapresiasi secara positif karena ini langkah awal. Memang tidak mudah karena ini janji politik memang harus dipenuhi dan ini tidak mudah. Kenapa? Akan menjadi sebuah pertanyaan. Kalau di kampung makan gizi dibutuhkan karena angka stuntingnya tinggi, gitu kan. Terus kemudian masyarakatnya banyak miskin. Tapi kalau di Jakarta, apakah betul-betul ini dibutuhkan di semua sekolahan? Banyak sekolah yang justru anak-anaknya itu lebih bergizi makanya daripada yang disediakan pemerintah, lebih sejahtera, lebih mampu menyelesaikan. Tapi kalau ini juga tidak semuanya, ini akan juga menjadi protes. Ini dilema. Ya nggak apa-apa. Menurut saya diambil aja keputusan seperti ini, kecuali sekolah mengajukan untuk menolak karena anak-anaknya sudah lebih bergizi. Itu soal lain. Ya itu tapi bukan dari pemerintah menginisiasi untuk tidak memberikan sekolah-sekolah tertentu karena itu akan menjadi sebuah protes atas nama ketidakadilan. Tetapi kalau pihak-pihak sekolah tertentu mestinya sadar juga kalau anak-anaknya kaya, anak-anaknya sejahtera, anak-anaknya orang tuanya pada mapan, ya sudahlah pihak sekolah mengambil sebuah keputusan untuk menolak makan
gratis, makan siang gratis yang bergizi itu. Kemudian yang kedua, Pak Ihsan, ini kan memang secara teknis ya ini bertahap dan tidak semuanya sudah di ini. Dan kemudian ada susu diganti ini itu kan soal teknis. Saya pikir kita juga harus bisa memaklumi lah. Kalau saya bisa memaklumi karena kendala-kendala teknis yang ada. Ya memang semangatnya, kita lihat semangatnya bagus dan itu mencoba untuk terus-menerus dilakukan. Yang penting awasi, jangan kalau kekurangan ada beberapa kekurangan secara teknis, ya silakan berikan masukan, tapi tidak kemudian ini buruk. Menurut saya tetap mengapresiasi bahwa makan gratis ini langkah awal yang baik untuk mengatasi kemiskinan, kekurangan gizi, dan juga angka stunting dan sebagainya. Perlu diteruskan untuk bayi-bayi yang belum sekolah, begitu juga ibu hamil yang masih miskin supaya mengurangi angka stunting itu. Jadi ini menurut saya bagus. Tinggal bagaimana publik itu ikut mendorong, memberikan masukan dan mengawasi kalau terjadi secara teknis persoalan, dan juga lagi-lagi utamanya adalah kalau sampai terjadi nepotisme dan korupsi. Oke, terima kasih Mas Tony. Pesan terakhir dari seorang Tony Rosid untuk pendengar Radio Silaturahim. Apa yang ingin Mas Tony sampaikan dari berbagai hang heng hong di negeri kita ini? Silakan Mas Tony. Yang pertama, mari kita jadikan setiap kasus yang muncul untuk kemudian membuka kasus-kasus yang lain yang sama. Seperti kasus PIK 2, maka mari kita buka PIK yang lain. Terus kemudian juga kasus di mana kementerian diintervensi oleh keluarganya, mari buka kementerian-kementerian yang lain. Ya, publik tidak boleh berhenti ketika ini selesai. Jangan kemudian satu kasus berhenti, besok lagi berhenti, besok lagi berhenti. Tidak. Ya, itu kemudian perlu ditindaklanjuti dalam rangka untuk menertibkan Indonesia di masa yang akan datang. Yang kedua, rakyat mesti memiliki jiwa kebangsaan yang terus-menerus harus tumbuh. Artinya apa? Jiwa kebangsaan itu ada kepedulian kepada problem masyarakat. Jadi sebagai penutup saya teringat ketika Jalaluddin Rumi mengatakan ada suara himar. Inna angkarul aswati la sautul hamir, kata para ustadz itu. Jadi suara yang paling buruk suara himar. Himar itu diterjemahkan oleh Jalaluddin Rumi ketika dia perutnya lapar, dia teriak, melengking kencang sekali. Tapi ketika perut himar teman-temannya yang lapar, dia diam. Jiwa spirit kebangsaan kita tidak boleh diam ketika melihat saudara-saudara kita yang lapar atau melihat karut-marutnya persoalan bangsa ini. Jangan kemudian ketika itu kasus itu mengenai kepada kita baru teriak, tapi ketika kasus itu berdampak kepada bangsa ini kita diam. Kalau kita diam terhadap berbagai persoalan bangsa ini, itu kita sesungguhnya adalah himar-himar yang berjalan. Ya, Anda jadi himar atau jadi kuda mati, wallahu a'lam bishawab ini. Ya, terima kasih Mas Tony. 37 hari menjelang bulan Ramadan, tapi nanti tidak ada makan siang mungkin Ramadannya. Terima kasih Mas Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.